Assalamualaikum saudaraku. Saudaraku yang finansialnya terpuruk gara-gara corona. Saudaraku yang memulai kembali dari nol karena terkena PHK. Saudaraku yang bertahan dengan sisa-sisa tabungan yang sudah mulai amblas akibat resesi. Anda tidak sendirian saudaraku. 65% dunia usaha di Indonesia juga remuk karena hantaman badai corona ini. Dari warung dan kedai langganan Anda pun juga banyak yang tutup dan akhirnya menyerah dan pulang kampung. Hingga perusahaan-perusahaan besar yang sering kita lihat iklannya pun harus menghemat kos produksi dengan mem-PHK dan pivot bisnis model mereka. Semua pada tepuk jidat juga saudaraku. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tidak saya, tidak pula Anda. Saya teringat pelajaran kimia di sekolah. Karbon hitam ini terlihat tidak berguna. Namun jika kita beri tekanan akan menghasilkan berlian yang sangat mahal harganya. Sama halnya kimia. Begitu pula manusia bekerja. Semakin manusia berada di situasi sulit, semakin manusia beradaptasi dengan menciptakan inovasi baru. Ya, dengan cara inilah nenek moyang kita bertahan hidup melewati berbagai macam bencana yang datang di semua dekade. Saat inilah, kita harus kembali ke fitrah bangsa kita. Karakter nenek moyang kita yang pantang menyerah. Karakter Bhinneka Tunggal Ika yang menyelesaikan masalah dengan kebersamaan, yang menuntaskan pekerjaan dengan gotong royong. Positifnya, pandemi corona menyadarkan kita kembali tentang apa artinya gotong royong sebenarnya. Lihat lagi di sekitar kita sekarang. Semua bahu-membahu menggalang donasi. Satu kelompok berkumpul untuk membantu kelompok lainnya. Berkat konsep gotong royong ini kekurangan APD, kekurangan bahan obat-obatan bisa teratasi. Saya yakin, badai seperti apapun tidak akan menggoyahkan bangsa kita. Jika dalam tanda kutip kita bisa membangkitkan kembali gotong royong sebenarnya. Kita sebut modifikasi gotong royong ini dengan revolusi gotong royong. Dengan menerapkan konsep ini kita akan mengembalikan kejayaan Nusantara. Ibarat sebuah bilah lidi jika hanya satu maka mudah dipatahkan. Jika ratusan atau ribuan digabungkan menjadi satu tidak mudah bahkan tidak akan bisa dipatahkan. Ini bukan revolusi biasa. Lebih dari 6.500 orang membuktikan bahwa konsep revolusi gotong royong dapat menekan sebanyak 5% jumlah pengangguran di setiap kota. Bayangkan, jika hampir 300 juta penduduk bangsa ini melakukannya bersama-sama, akan sebesar apa kita? Akan setinggi apa Indonesia? Sekarang saya mengajak saudaraku sekalian mengingat pada awal abad 20 yaitu tahun terbentuknya Serikat Dagang Islam. Pada mulanya dalam tahun 1912 atas prakarsa Raden Samanhudi mendirikan sebuah perkumpulan bernama Serikat Dagang Islam yang mempersatukan pedagang-pedagang batik Surakarta yang merasa dirugikan atas kebijakan kolonial Belanda pada masa itu. Terbentuknya serikat ini bertujuan untuk melawan monopoli perdagangan VOC yang jelas merugikan bahkan menggerogoti pedagang pribumi pada saat itu. Semangat gotong royong untuk memajukan pedagang pribumi menyebar ke seluruh Nusantara dan inilah yang kami sebut dengan gotong royong 1.0 yang juga diterapkan oleh kelompok-kelompok UMKM di masa sekarang. Kebersamaan para pedagang ini adalah cara bangsa kita bertahan melampaui berbagai resesi yang datang dan pergi di negeri ini. Saudaraku, sekarang saya mengajak Anda untuk ke masa depan yaitu masa revolusi gotong royong. Dan masa depan itu adalah sekarang. Gotong royong 2.0, 3.0, dan 4.0 sudah ada di depan mata kita, sudah ada di sekitar kita dan bahkan secara sadar sudah Anda lakukan. Lah, kenapa bisa? Ini yang mau saya jelaskan saudaraku sekalian. Kita harus mengerti mind map-nya seperti apa. Mind map ini dirangkum oleh sebuah komunitas yang menurut saya perkumpulan orang-orang yang tahan banting. Karena mereka ngumpulnya ya isinya gotong royong semua.
Bersama-sama mereka berkumpul untuk membantu orang-orang di dalam komunitas sampai membuat platform yang bisa membantu orang-orang yang di luar komunitas.